Tapi itulah apa yang dibutuhkan oleh fisik kita, memang makanan yang berupa materi. Tapi di dalam Islam kita diingatkan oleh Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti badan kita tidak sanggup mengolahnya, lama-lama akan menjadi penyakit. Agak tua, belum terlalu tua udah punya pabrik gula. Betul ya, banyak ya sekarang. Sakit gula itu tidak hanya dialami oleh orang umur 50 tahun ke atas, ada 30 tahun bahkan kurang dari 30 tahun udah sakit gula. Kalau sakitnya banyak, ada yang sakit yang paling banyak, yang sulit untuk dibawa, sakit stroke. Sepikep aja banyak ya, sekarung banyak, ini stroke, masya Allah. Naudzubillah min dzalik ya, semoga Allah berikan kita kesehatan sehingga tidak mengalami sakit yang demikian. Terus yang diingatkan lagi oleh Allah bahwa kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Makanlah apa yang telah menjadi pemberian Allah, rizki dari Allah yang halal dan thayyib. Halal bentuknya, halal cara memperolehnya. Ini penting. Jangan sampai kita menyepelekan unsur kehalalan dari makanan kita. Kalau kita makanan siap saji, mungkin sering banyak kita lihat ada label halal. Itu ijtihad paling mudah untuk kita. Karena di Jakarta ini banyak sekali makanan yang diimpor dari luar negeri. Kita tidak tahu ini berasal dari makanan apa, bahan-bahannya apa, tulisannya bahasa Inggris, tulisannya huruf-huruf Cina misalnya, nggak bisa baca kan? Gampang, lihat ada label halalnya, kan? Sudah melalui proses audit bahwa ini layak untuk dimakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, setidaknya itu. Jadi selain barangnya menjadi sesuatu yang halal, cara memperolehnya pun juga harusnya sesuatu yang halal. Ini penting. Ada satu sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi. Jadi ketika Nabi melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabatnya, ada anak kecil yang diajak oleh bapaknya, ini luar biasa, mengganggu, lari sana, teriak sini, ganggu. Kita lagi baris sholat, dia lari-lari di depan. Di kampung saya ada kayak begini, di sini nggak ada kayaknya. Rapi-rapi anaknya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah seperti itu. Mengganggu sehingga Rasulullah selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau membalikkan badan, kemudian bertanya, anak siapa tadi? Seorang sahabat angkat tangan, anak saya Rasulullah, ta'al, kemari engkau. Beliau mengajak dialog sahabat ini dan kemudian bertanya, telah engkau beri makan apa anakmu? Pertanyaannya kan masya Allah ya, langsung mengena. Rasulullah, apa yang telah saya bawa ke rumah dari rezeki yang saya peroleh adalah sesuatu yang halal. Coba ingat-ingat lagi, kata Rasulullah, ada apa sehingga anakmu menjadi seperti ini? Sahabat ini berpikir keras gitu, sehingga ia ingat satu peristiwa ketika ia pulang dari pasar, mendapati di pasar itu ada pedagang kurma. Orang pedagang kurma di Arab itu dijual seperti orang agen beras yang ditumpuk begitu ya. Kalau kurma di tempat kita kan sudah di packing ya, ada tempatnya, kiloan, setengah kilo, ada yang berapa ratus gram gitu. Tapi kalau di sana, karena memang itu mungkin makanan pokok orang sana, jadi jualannya kayak beras, ditumpuk. Ini merek ini, kualitas apa? Ada kurma satu terjatuh ke tanah di depan dagangannya, jatuh di depan situ. Sahabat ini lewat, mendapati kurma jatuh di bawah, merasa terfikir sayang nih kurma, diambil, terus kemudian diusap ke bajunya, sambil ditiup ada bekas-bekas pasirnya ini.
Sambil terus berjalan pulang, sampai di rumah, ia letakkan kurma di meja depan rumah, di ruang tamu. Ia terus kemudian ke belakang membersihkan diri. Istrinya datang dari belanja dari luar, mendapati di meja ada kurma. Saat itu istrinya sedang hamil. Ia ambil kurma dan memakannya. Kurma 1 biji, nggak kepikir kan? Kita nggak kepikir. Sesudah itu ya terlupakan gitu. Nggak nanya lagi itu kurma kemana. Akhirnya itu disampaikan kepada Rasulullah. Iya Rasulullah, saat itu istri saya sedang hamil. Makan buah kurma yang saya dapati di tanah di depan orang pedagang kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan, itu yang menyebabkan anakmu seperti itu. Hanya karena 1 biji kurma yang belum sempat diminta ridhonya. Mohon maaf, barang itu kan sudah nggak ada harganya, sudah terbuang. Mungkin kalau kena pasukan kuning udah disapu jadi sampah. Tapi ini barang ada pemilik sebelumnya. Sebelum ia terbuang ada pemiliknya, dan ini perlu dimintakan ridho kepada orangnya tersebut. Sebegitunya rizki itu. Kan ada yang namanya halal, rizki yang haram, diantaranya ada yang namanya syubhat. Ini nggak masuk haram, belum masuk haram. Kenapa? Udah terbuang itu. Kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabbihatun, adalah barang-barang yang syubhat. Ini syubhat ini bisa mengakibatkan seorang anak susah untuk diajarkan bagaimana ia tertib dalam melaksanakan salat. Bayangkan kalau ada orang yang ia dapat dari hasil, mohon maaf, mencuri misalnya, menipu, korupsi. Korupsinya sekarang juga nggak tanggung-tanggung, miliaran. Itu berapa kurma? Insya Allah ya. Dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang makan 1 suapan dari makanan yang haram, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. 1 suapan, kalau sepiring berapa lama salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.